Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PMJ yang dihati Allah, PMJ Selosok. Karena ada PMJ Kota Gede, PMJ Gesian, PMJ Ngampilan. Iki jenenge rada rapi Ngampilan. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini ingin saya sampaikan Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwa kita dulu pernah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birrabbikum. Gusti Allah berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidana. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Sahabat sekalian, jadi ternyata dulu kita tuh pernah berjanji. Nah, karena janji itu sampai hari ini kita masih menyembah kepada Allah dan sampai kapanpun. Dan kecenderungan ini disebut dengan fitrah keimanan. Jadi fitrah kecenderungan beriman kepada Allah. Jadi manusia itu kecenderungannya menyembah. Ada yang menyembah Allah, kita ini alhamdulillah. Dan ada yang menyembah yang lainnya. Ada yang juga menyembah Allah, juga menyembah harta, jabatan, gengsi. Walaupun tidak disembah, hampir disebandingkan. Kecenderungan kita adalah bertuhan. Kecenderungan kita itu adalah malu. Jadi punya malu manusia itu, kecenderungannya. Lalu kecenderungan manusia itu punya harga diri. Jadi punya harga diri. Lalu kecenderungan kita itu bermoral. Bermoral. Kecenderungan kita itu. Lalu kecenderungan manusia juga berspiritual, itu nyambung sama Allah. Lalu kecenderungan manusia itu atau fitrah manusia adalah berakhlak. Jadi ini akhir zaman ditunjukkan siapa yang berakhlak dan siapa yang juga melanggar akhlak. Jadi komplit. Jadi kita ini sekarang sudah ditunjukkan yang berakhlak ya seperti itu, yang tidak berakhlak seperti itu. Maka mari kita pertahankan kecenderungan kita berbuat baik ini, kecenderungan kita bertuhan ini, kecenderungan kita berakhlak ini. Mari kita kita jadikan ini sebagai perilaku kita. Tuhan kita Allah. Harus ada yang Tuhannya 1, 2, 3. Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atas nama dan sebagainya. Itu Tuhan yang lain. Tapi mereka bertuhan. Bahkan saya beberapa ini tahun 2013-an lah ini terjadi. Di salah satu perguruan tinggi negeri agama itu murid-muridnya itu punya area bebas Tuhan. Area bebas
Tuhan. Bayangkan, Tuhan aja dia bebas, apalagi Allah gitu. Kan Tuhan belum tentu Allah kan. Kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan surat An-Nas. Bukan surat An-Nas. Surat yang lain, temennya Asmawi. Ya. Jadi sahabat kita Allah, jadi manusia itu karena kecenderungannya menyembah, maka kalau tidak dituntun dengan Al-Quran, tidak dituntun oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tersesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau ngaji di PMJ ini cuma dimotivasi, kita belajar fikih juga tidak, belajar apa-apa juga jadi cuma memotivasi apa supaya kita sedikit-sedikit ingat sama Allah, sedikit-sedikit ingat sama Allah. Maka yang ngaji di PMJ ini kalau suka dia datang, kalau nggak sempat nggak datang, dan juga tidak kita tanyakan, kowe kok orang mangkat lek, kowe kok mangkat terus lek. Ini ada yang berangkat terus beberapa hari nggak kelihatan ada. Namanya Adam, yang gede dhuwuriren gitu. Ya, mungkin dia sibuk sekarang. Ada yang datang ke sini mainan HP sendiri. Ya, karena memang orangnya sudah cerdas, pintar ya. Sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dudukkan bahwa kecenderungan manusia itu adalah bertuhan. Maka bertuhan yang benar adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu namanya bertauhid. Setelah itu kecenderungan manusia lagi adalah berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Yang kedua, berbuat baik dengan istri kita. Yang ketiga, berbuat baik dengan anak-anak kita, lalu dengan mertua kita, lalu dengan tetangga kita, lalu dengan seluruh manusia kalau kita mampu. Jadi teman-teman, dengan orang non-muslim juga harus baik, tapi ada batasannya. Ronda bersama, ronda kerja bakti bareng-bareng, ya kan? Terus apalagi lah, gotong royong bareng-bareng. Kalau merayakan hari-hari itu sendiri-sendiri. Kang Muawid dikasih undangan, besok ikuti ya perayaan agama kami. Kamu harus jawab. Kamu kan orangnya sopan, kamu harus jawab dengan sopan. Maaf Bu Bagio, saya agamanya Islam. Hari raya saya itu 3, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Jumat. Oh, kalau hari raya itu bukan hari raya saya. Ya, silakan Anda kerjakan. Terus Muawin baca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Apa itu artinya, Bu Bagio? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku menyembah yang tidak kamu sembah, dan kamu menyembah yang tidak aku sembah. Ternyata kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Betul bingung kan? Sepakat untuk tidak sepakat itu DWD. Nah ini, tolong ini kita jaga sepenuhnya. Bapak Ibu yang kita Allah, perjanjian kita yang saat
itu wak dewi yang inget-inget ya orang ngerti ya. Kapan tuh jadinya ya di alam ruh lah. Dan itu betul-betul ini nanti kita bersaksi. Nek saiki wak dewi menduakan Allah, mentigakan Allah, bahkan punya area bebas Gusti Allah itu cah-cah perguruan tinggi ateis itu bacaannya Karl Marx, René Descartes, Reaumur, Copernicus. Bapak psikologi internasional itu namanya siapa? Sigmund Freud. Kabarnya mati ini bunuh diri, padahal dia bapak kejiwaan dunia, malah mati bunuh diri. Jadi kan nggak pas. Kayak selamat ke wong ya toh, malah dia bingung diri. Lagi aku sih selamat ke sopo iki. Wah, wis aku tak mati wae nek ini. Ternyata dia juga bermasalah dengan jiwanya, karena jiwanya tidak pada genggaman Allah, tidak pada perlindungan Allah, tidak pada menghamba kepada Allah. Jadi sahabat kepada Allah ini penting sekali. Kaitannya fitrah keimanan dengan fitrah lainnya melingkupi semua fitrah lainnya. Ini adalah aspek spiritual dan moral, membimbing kecenderungan kita berbuat baik ya dalam tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya yang berteko salaman mesti cahanyar. Jadi nek teko keri rasa salaman, langsung itu golek engko ojo ngobrol timbang diantil karo wong. Karena ini di PMD ini ngajinya sebentar, makannya yang lama. Barisan madang luwih suwi ketimbang ngaji nih Pak Di. Nanti pesantren masyarakat pinggir ya menunggu. Karena prinsip pesantren masyarakat itu adalah objek dakwah itu tidak doyan suara tapi doyan sedo. Kok di mawar pasukan madang maret gitu. Tapi ternyata kalau nanti sahabat-sahabat sekalian sempat ke Mekah dan Madinah, itu tersiar kabar bahwa Syekh bin Baz itu dalam satu hari itu bisa ngasih makan 1000 orang satu hari. Kalau PMJ kan 3 bulan sekali ngasih makan separuh roti kemarin. Nasi macan kang saki dan roti dahlia. Hitung 150 tambah hitung 150. Kemarin yang datang sekitar 1000-an lah ya, kurang lebih ya. Alhamdulillah. Ini belum yang ini datang ini. Kayaknya anak-anak PMJ itu kalau zikir sosial nggak pada kelihatan. Kayaknya dontungo diwi-diwi ngomong. Atau wis bosen mangkat Selasa kuwi. Bosen Selasa terus datang zikir sosial barang. Datanglah teman-teman pakai baju putih-putih membersamai masyarakat. Kalau zikir sosial itu bukan konsumsi kita, itu konsumsi masyarakat umum. Jadi kita membersamai. Jadi pengajiannya ya yang menyenangkan. Itu. Jadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah surga. Jadi kalau sekedar nggak punya rumah ya bisa kontrak. Kalau nggak punya mobil bisa pinjam. Kalau nggak punya uang ya hidup sederhana. Dibenci sama orang ya nggak apa-apa. Kalau yang benci kita dibenci sama Allah itu memang wajar-wajar. Kalau Anda malah bergandengan tangan dengan agama lain atau sementara bermusuhan dengan agamanya yang sama, itu something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam jiwa kita. Kalau Anda nggak percaya, tanya sama Verdi Sambo. Dia akan bisa menjawab itu nanti. Nah, bagi yang tidak Allah,
Maka kita sebagai orang tua ini, tugas kita adalah menunjukkan kepada anak kita siapa Tuhannya. Karena Tuhan di dunia itu banyak itu, maka Tuhan Allah yang harus kita tunjukkan. Itu tugas kita. Ajari anak-anak kita menghafalkan Quran. Ini penting ini, menghafalkan Quran. Bapak ibu ini kan apalagi kul huwaluna atau ya, mau coba ya ayo hal kafirun aja bolak-balik orang rampung-rampung. Terus lek kul huwalek bolak-balik. Ya, anak-anak kita piye carane? Kalau bisa diajari sendiri, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, serahkan kepada orang lain, antarkan ke rumah-rumah tahfidz supaya dia menghafal Al-Quran. Ini pasukannya kanan di air ini kecil-kecil, suruh dia menghafal Quran kanan ini. Dikasih challenge, lalu dikasih reward, kasih dia tantangan, kasih dia hadiahnya. Misalnya PMJ Kids nitip rayan gunmu, nitip rayan PMJ nitip rayan hafal juz 30 bismillah 1 juta gonting 1.000 maksudnya. Wah itu penting itu. Masya Allah, boleh kayak gitu, hadiah kayak gitu boleh. Jadi sahabat dan itu Allah, mari Pak, piye caranya menunjukkan kepada anak kita siapa Tuhan kita? Gampang. Buatlah 10 nasi kotak yang pakai pupuk semua. Ajak anak kita boncengan motor, temui orang-orang yang membutuhkan, dia suruh ngasihkan terus sampai 10 orang. Setelah itu mampir di bakso granat pojok beteng kulon ngaros sini kiri jalan. Nah, di situ anak kita suruh milih apa? Dia milih bakso, milih mie ayam, atau ingin lolone mie ayam bakso. Sambil makan pancing, atau bahkan dia nanti kan ngobrol, kita ajak ngobrol terus. Nanti muncul, Pak, ngopo to dadak ngenai wong-wong kae? Ben Gusti Allah seneng karo kowe. Wah, berarti memberi itu dalam rangka mencari ridha Allah? Iya. Bukan dalam rangka mencari ridho Suparmi. Allah. Makanya juru kisah itu sebetulnya Masya Allah itu penting sekali. Anak-anak kita ini kalau orang tuanya udah pinter cerita, udah gelem baca ke apa tentang Muhammad Al-Fatih, tentang apa namanya Abu Dzar Al-Ghifari, tentang Hamzah, tentang wah itu nanti dia kenal. Aja saiki malah ngrungokke engkau ini kakek dan itu teman-teman, aku tuh loh orang ngapal ke apa aku mau lewat jagau nanti ngono sampai ku yo nyetel kuwi. Ya Allah, lu nyetelnya rada banter terus kayak karo ini oh iki dadi kena jin iki bisa. Ya Allah, jadi anak-anak ini betul ditunjukkan. Sudahlah kita tunjukkan dia siapa Tuhannya, siapa Allahnya, lalu kita hidupkan jiwa apa namanya sosialnya dengan memberi itu.
Kamu belum bisa praktek mau awin sama Asmawi, kamu belum punya istri, ya, karena belum punya anak. Ya. Kamu sendiri, Pak, makan Pak, Bismillah. Untuk apa ini? Supaya saya dicintai Allah dan dicintai Sumiatun. Allah dulu, biar Allah itu nanti Sumiatun. Mau awin punya istri namanya Sumiatun. Mau awin ini belajar adab itu 12 tahun. Jadi dia memang sangat beradab. Kita nggak ada apa-apanya sama mau awin ini adabnya. Ini saya sebenarnya nggak boleh duduk di sini nih, tapi karena badan saya pendek, saya harus duduk biar teman-teman melihat wajah saya melihat wajah teman-teman. Karena wajah bil wujud sesama mukmin itu ya penting. Nah, gue nak apa-apa, misalnya Anda dengan PD-nya nggawa motor, nang duko, ngisi bensin, jebule teng dompet ra ono. Aku kan weruh nang sepion aku nganggo mobil Almas kae. Cah BMC kae. Problem kae. Aku kan durung balik mandek. Ngomong kan ngene-ngene iki. Ora nggo duit kan. Ya ora usah ngene-ngene ora nggo duit. Ngene ya ora ono. Ya mesti tak bayari to. Bismillah. Jebulane nang dompetku ya ora ono set ya ATM. Kan sokok kayaknya Pak muamalah murid ini sih kan murid ini ternyata lebih sugih timbanganmu tak tuku mobilmu. Selesai kita. Aku pernah ngalami ya, tahun 2013 jalan Parangtritis gitu, terus itu kiri jalan itu masih ada tempat-tempat ladang-ladang bekas-bekas sawah yang ada suketnya. Saya ana wong arep mandek aku nganggo mobil Jazz merah Carry itu 2013 wis Jazz merah gitu. Tak kayak 100.000. Monggo Pak. Kagem dahar siang. Aku ya wis ngapalke basa men supaya bener kae. Monggo Pak, kagem dahar siang. Iya Nak, terima kasih. Balik iki meneh. Tolong yo titip gawe cahya piatu. Lho kok saged Pak? Mboten kakebenan ora usah. Sapiku 180 kok nang omah ngono. Bali juragan sapi. Aku langsung ini ya. Oke teman-teman, hati-hati. Nek sedekah karo wong sing pas. Ya sing pas. Ngero mobil ana tulisane VO2 iki pas lho. Kanca-kancamu kuwi. Ya, contoh juragan sapi dan dia melakukan itu supaya tetap sehat. Supaya tetap sehat. Sama dengan juragan di Karangkacir itu. Makanya saat-saat tertentu dia masih nyari pasir untuk sehat itu. Padahal dia sudah punya perusahaan yang besar, Karangkacir luar Rendalan itu sak kelompok itu kan punya satu orang tuh. Gitu. Nah, itu awalnya dimulai dari mencari pasir. Sahabatku yang kita Allah, ajarkan kepada anak-anak kita tahapan tentang syariat Islam ini, tahapannya. Jadi kalau masih kecil ya jangan dibungkam kebahagiaan bermainnya, tetap supaya bermain. Bareng ngapal ke Quran cah cilik-cilik ya bermain biasa. Itu murid-muridnya Ustaz Adi Hidayat itu ya doa hafal Quran itu kesandung tiba ya nangis karena anak kecil dia. Terus misalnya masih anak kecil urung wajib sholat misalnya, ya dianjurkan untuk sholat. Tapi kalau dia nggak sholat itu ya rapopo, langsung gede-gede malah sok dolari ya. Jadi jangan sekali-kali itu menyampaikan agama itu seperti keinginan kita, jangan. Ya
agama disampaikan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, sehingga fitrah kecenderungannya. Jangan sampai nanti dengar suara kita, misalnya ya, memperingatkan anak pertama kalinya setelah dia balik, dia kurang subuhan, siram banyu biur gitu, jadi subuhan. Lalu yang ketiga, yang kedua sudah nggak disiram, ditendang, dia lagi. Terus yang ketiga sudah nggak disiram, nggak ditendang, langsung diputar. Subuhan apa neraka? Udah terus 3 kali ya. Itu nanti perintah sholat itu mencekam buat dia. Jadi perintah sholat, ajakan sholat itu mencekam buat anak yang itu, buat anak yang kita kerasi itu. Kalau mau keras, bar sholat isya, sego goreng, dereng nampan, makan bersama, istri 1, anak 6, 8 orang, nengkunu ono rendang padang, bentuke ya ora 8 larang nek 8. Iya, 6 lah. Entah sing cilik-cilik men kecipratan anune wae. Kuwae. Itu wis enak itu nanti. Oh, nah di situ disampaikan. Besok subuhan jangan terlambat loh. Nanti kalau bapak kasih tahu subuhan tangi. Nah, dia nanti pas sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah Jan sholadan, saya gugah anak-anak, maka anak-anak mendengar itu nyaman. Beda dengan yang saya awali tadi itu 1, 2, 3. Ada orang, ini pejabat di RI Republik Indonesia ini, pejabat, anaknya itu enggak sholat subuh digeret. Karena kakinya yang digeret, maka kepalanya kan jatuh. Sebelum jatuh, itu kan mengenai bibir ini dulu. Dan ini bibir asli kena bibir dipan. Keluar dari sekolahan, nggak mau sholat, nggak mau baca Quran. Masya Allah. Karena ini anak kelas 1 SMA ini, anak-anak SDT, TKET, TK apa itu, cah cilik-cilik, anak nang sekolahan ambok sholat duha, sholat duhur, itu ambok nek nang omah, jangankan duha, duhur ya ora wong cah cilik. Anak cah cilik pernah krungu-krungu, sholat, urung wajib yo. Dengan malah garing gitu. Urung wajib ya le, kowe iki lho sing wajib malah ketinggalan nih sholat. Masya Allah. Ini tahapan. Ini saya ngomong dengan orang-orang dewasa. Jadi bahwa kita dulu pernah ketemu. Memang betul-betul berbeda. Dulu sahabatku yang dirahmati Allah, dulu masyarakat itu mendidik anak kita. Jadi dulu anak-anak kita dididik oleh masyarakat. Krungu adzan, zaman elek-elek, zaman kang elek buang. Krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bocah-bocah ejik do neng dalan. Tapi sayangnya biar keliru le ngandani. Godol wewe lho, godol wewe lho. Tapi dalan ya ono sing godol wewe tenan nih zaman biyen iki. Ada orang yang betul-betul tubuhnya itu yo nangsa nengwet. Benar itu ya mbuh kowe apa pesulap merah apa. Tapi tenan kok nggon saya tuh nengwet. Apa jenenge? Oh menek kok bapakku njogo orang itu. Apakah dia menek di ora iso metu tekan maghrib atau apa? Atau dia diam-diam malam-malam langsung ada lampir, guyonan. Jadi sahabatku yang Allah, tolong ini fitrah atau kecenderungan manusia untuk menyembah kepada Allah itu hak, ya. Cuman
karena ada kekuatan iblis laknatullah alaih yang mempengaruhi kita dengan segala cara supaya merusak fitrah itu, merusak kecenderungan itu. Ya kecenderungan itu termasuk anak-anak yang di perguruan tinggi negeri Islam itu, wah itu nonton lalunya mantel banget kita. Nek arep ngurusi sambedino pentung-pentungan buka Facebook lu komplit itu musuhe Pak Dewi. Sing do seneng ngenyek-ngenyek Islam itu saiki do kendel-kendel tenan. Karena memang setelah dipegang dimaafkan, dipegang dimaafkan, dipegang dimaafkan. Memang begitu orang Islam itu apian tenan. Kalau urung fatwa jihad ya sabar. Ya sabar, bismillah. Tapi nanti kalau sudah kongkong do siap. Nah, kita ini ngomong fatwa jihad dulu rada-rada piye ngono. Radikal nek. Radikal dasmu. Iki ngomong biasa. Jadi sahabat dari Allah ini menggunakan cerita-cerita itu. Maka paling kita siapkan anak-anak kita. Dan satu lagi yang penting buat anak-anak kita, ini sering saya sampaikan berulang-ulang karena banyaknya orang yang konsultasi terus saya tanya, ini benar? Jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita barang haram. Barang haram, jangan sampai. Karena kalau angel tenang dikandani, angel dikandani, angel. Jadi dia kot. Kenapa itu pejabat-pejabat kita hari ini do korupsi? Karena masuk dalam perutnya barang haram. Barang haram itu menjadi darahnya mengalir ke lisannya yo ngomongin ngapusi terus ndobosmu woladoh bahasanya. Itu diatur, bohong itu diatur. Sudah nggak ada rasanya bahwa bohong itu adalah dosa, sudah nggak ada rasanya. Biasa-biasa saja. Ya ini yang terjadi hari ini. Aku nganggo baju kuning ini malah dada-dada kok. Malah gitu. Ya Allah ya Rabbi. Teman-teman bersyukurlah bahwa kita tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan uang ratusan miliar. Nggak punya kesempatan. Kira-kira angkringan PMJ kayaknya harus ngumpul di 100 miliar ya. Sampai waktu lahir ping songo kan saja. Mati lahir meneh, mati lahir meneh. Wis ngene iki wae. Benteng. Waduh kan aku wis milu PMJ tapi ya uripe cek pas-pasan takdir. Diterima dengan senang hati. Arep apa wis? Kurang duwe mobil kan bensin larang. Santai wae. Aku ya arep tuku motor meneh kok. Tak motoran wae. Men malah koyo rambut. Jadi sahabatku yang Allah itu masuk dalam perut kita barang haram itu menjadi darahnya mengalir ke telinga. Nah, telinga kita lebih suka mendengar aib orang lain. Ini sudah dipertontonkan itu tuh orang yang tiap hari makan barang haram sudah dipertontonkan. Pusing tuh karena diulang-ulang ngapusi kita koyo nonton itu biasa. Alah, biasa, korupsi biasa. Nah, biar kan Pak umur pinten? 34. Cah nom jangan. Sampai nih. 50 rada tua dengan. Jenengan kali kula waduh. Kula 52 dengan 50. Jenengan kali kula pernah nemoni orang dahulu kalau berzina itu diarak yang jalan. Rezeki. Namanya adalah hukuman sosial. Jadi doweti. Masyarakat berzina itu doweti.
diarak udah loro-lorone. Yang diarak itu ya bingung kan, isi nangis kan, saiki loh malah jadi host. Saiki orang-orang yang penzina, LGBT, pencinta kremi-kremi itu nek dalam bahasa Jawa. Itu Pak itu belakang kita itu kan banyak kreminya. Aku sih disenangi wong. Pokok-pokok itu kelainan jiwa itu. Bukan penyakit, kelainan jiwa. Putus asa, tidak punya Tuhan dia. Teko ngarep kowe penak kok malah teko mburi. Ya tole. Sale lho sing ngono iki bojo. Penak tengok ngopo iki lho. Nah, paham ra untuk yang akan datang. Sahabatku yang Allah, mari kita pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari keturunan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mari kita ajak Selasa besok, tolong, ini sebenarnya jatahnya Ustadz Jaya, tapi kayaknya Ustadz Jaya rihlah di Gunung Kidul atau kemana 40 orang Gunung Kidul. Jadi apa namanya, dia mungkin rihlah juga nanti persiapan ikat, jadi supaya fisiknya jadi beliau nggak sempat, saya gantikan. Selasa kedua besok saya lagi. Teman-teman jangan lewatkan besok saya lagi. Aku jadi harus ngomong kayak tapi Raisa. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oh iya, ada berita menarik ini. Yang punya istri dan senengannya tulanan HP, ini bayi banget. Ujung tulanan HP, tolong besok hari Kamis suruh ikut pelatihan di sini. Pelatihan itu jempol planner. Jadi jempol planner artinya gadget, Android, handphone itu bisa untuk jualan. Nah itu mengaruh ya kan, ibu-ibu yang sana diingatkan, Bu Ibu nanti kasih tahu hari Kamis jam 9 itu nanti. Kalau besok Rabu beliau baru kantornya pakai akot tadi jemput itu, jemput pembicaranya. Besok kita bawa dulu ke pesantren masyarakat Prabowo supaya anak-anak santri yang 200 itu nanti kita ajari juga memanfaatkan handphone gitu. Dan nek kuat dhewe memanfaatkan handphone dia gawean untuk gawe koordinasi. Kok bakal handphone ora paling kabeh wong server nang Amerika ngono kan dipintes set WA ora oleh meneh. Kembali kepada pager titik. Kembali ke golok lagi nanti. Kembali ke itu lagi. Pedang. Jadi saiki ya wis dienggo kumpul kedaluarsa. Nah besok itu dimanfaatkan. Silakan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.